Bisa-bisanya lo ya merebut semua perhatian orang yang ada di sini. Ih, betul. Tapi ngelihat si CEO eta ya, bakat ku hayang disebut CEO eta make bahasa Inggris nyen Clarisi Sapi Gusti Agung. Kasus teh di Indonesia akang ya Allah tolong nah aku make bahasa Inggris. Aduh Gusti astekut. Yang deui make bahasa Indonesia cek aing mah bosan tapi ningali si eta make bahasa Inggris aing hayang seuri. I would like to say thank you to all the owners in Thailand nuhun pisan nya tos ngadukung uing doa ti klan dukungan ti klan nuhun pisan tos cekap. IO sedang menyamar. Hati-hati saya sedang menyamar nih. Kan nyamar malah pengumuman. Ceki. Ya sana kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai drama viral, komentar netizen hingga reaksi para kreator lainnya yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas sosok Gio atau yang ramai dijuluki CEO oleh netizen, bersama deretan reaksi dari para kreator seperti Endah, Mamski, Bunda Corla, hingga netizen yang terus menggali jejak digitalnya. Kontroversi klarifikasi menggunakan bahasa Inggris ternyata bukan malah meredakan situasi, tetapi justru memancing gelombang reaksi baru dari berbagai kalangan. Bahkan, jejak digital lama kembali bermunculan dan semakin memperpanjang polemik yang sedang terjadi. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Allah tidak akan pernah menolong hamba-hambanya yang jolim katanya tuh. Mesum live nggak malu ya. Boykot. Klarifikasi Gio, iya memang aku yang bilang ke dia, Gio udah kamu klarifikasi aja, sampein aja apa yang mau kamu sampein. Terus memang dia nanya, Ci aku baiknya bahasa Indonesia pas speak English, aku bilang speak English, keluarin skill kamu. Dan dia udah makanya akhirnya dia speak English. Mulai banget ya makannya, pantesan es tinggalin. Gak jauh-jauh ya. Itu mulu. Masa masukin gugatan, alasannya kenapa kamu menggugat itu? Makanya gemulai. Inilah sekolah sampai gerbang doang tuh modelnya begini, framingnya kacau, ceki-ceki. Nih, rame di persosmedan nih. Pertama kita buka dulu dari akun Kepo Maksimal yang katanya menemukan kalau Pak CEO ketahuan hapus komentar hujatan. Wow. Teliti pisan netizen, ceki-ceki. Play. Pak CEO ketahuan hapus komentar hujatan cuy. Jadi ceritanya, kemarin setelah Pak CEO klarifikasi pakai bahasa Inggris, kolom komentarnya kan langsung rame diserbu para netizen cuy. Nah, kemarin sempet gua screenshot, tercatat lebih dari 6.000 komentar. Tapi besoknya, setelah gua cek lagi, komentarnya malah berkurang jadi 5.900-an. Dan kalau lu cek sekarang, yang tersisa di kolom komentar itu cuma komentar-komentar positif aja cuy. Aduh, kalau kayak gini kan jadi nggak seru Pak CEO. Padahal banyak loh yang nonton videonya itu cuma pengen baca komentarnya aja. Tapi nggak apa-apa lah cuy. Ini justru membuktikan kalau Pak CEO hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan punya rasa takut, terutama sama hujatan netizen Indo. Emotional damn it. Pak CEO ketahuan. Tapi emang sih di waktu pertama rilis itu komentarnya langsung sebelum dibatasi ya. Yang nyerbu malah ini apa netizen duluan daripada fansnya gitu. Fansnya mana? Katanya loyal, tapi kalah cepet sama netizen ya. Sampai rame di threads gitu, jadi pembahasan sendiri gitu. Nih dari Sarah Hazani, nggak pernah komen kasus mereka, nggak miyak siapa-siapa, tapi begitu lihat video ini dalam hati berkata Bismillah buka kolom komentar. Bener aja tebakan gua. Ini yang berhasil di screenshot sebelum akhirnya Utas ini mendapat 2,9 ribu gitu. Nih dia punya salah sama orang Amerika. Masalahnya udah go internasional. Artinya apa guys? Dia mau rumahnya Ruben kan? Dia ini mau klarifikasi di negara mana sih sebenarnya gitu. Dibalik coba hatersnya sampai keluar negeri kah? Bukan fansnya, hatersnya tapi ya. Dia berantem sama Ruben atau sama Donald Trump? Dia pakai baju batik terus kenapa ya? Ada yang tahu?
Tapi iya loh. Iya, sering banget. Kata netizen tuh batikan mulu. Boleh dong, ini kan bertanya ya. Boleh Boleh. dong. Sekarang kita scroll ke komentar utasnya. Pakai batik terus ngomong bahasa Inggris kayak mau daftar Putri Indonesia. Maaf mister, nggak question. Nggak question ya. Nggak nanya ya. Kayak lagi presentasi tugas kelompok bahasa Inggris pakai first of all. Ini komen paling gong. Anak sulung Bu Sri. Buat yang nggak ngerti, dia ngaku punya sertifikat rumah-rumah. Waduh. Ini 2.900. Isinya ngerujak semua. Kalah telak sumpah. Dia mikir apa ya pas mau ngerekam ini. Aduh, buka aja gak ada. Ada 11 reply nih. Nggak mikir. Gak mikir kan dia baca. Abis sama netizen. Ini baru sama netizen, belum sama circle artis lainnya nih. Kasih. Just. Nih, minggu mam pokoknya kita kasih Santuy People full ketawa-ketawa lah ya. Dari Ciberbi, klarifikasi Gio, ceki-ceki. Play. Ya halo, klarifikasi Gio. Iya memang aku yang bilang ke dia, Gio udah kamu klarifikasi aja, sampein aja apa yang mau kamu sampein. Terus memang dia nanya, Ci aku baiknya bahasa Indonesia apa speak English? Aku bilang speak English, keluarin skill kamu. Dan dia udah, makanya akhirnya dia speak English. Iya kalau sekarang diledek sama netizen, katanya bilang Gio untuk netizen Inggris lah, untuk netizen seluruh dunia lah, terserah orang mau ngomong apa. Yang pasti aku bangga Gio udah nyampein apa yang pengen dia benar-benar sampein. Itu aja. Iya, jadi aku yang suruh dia klarifikasi aja pakai bahasa Inggris. Ya, oke, thank you semua. Iya, halo. Dia mau melibatkan diri. Komentarnya, katanya Gio dipukulin Cici, bener kan? Katanya sampai ditindih, takut banget. Aduh, ampun. Nggak enak banget ngakak dalam keadaan salah bantal tuh, sumpah. Kencang banget. Ini beneran gak sih? Beneran Kak? Lu masih nanya. Jelas-jelas itu tangannya kartun loh. Iya, Ciberbi mah parodi klarifikasi melibatkan diri dia mah. Kasih lagi. Just. Dari Yanti W1, ceki-ceki yuk. Play. Dihujat sama orang Indonesia, klarifikasi pakai bahasa Inggris. Kumaha tak supaya naon cina dikira orang Indonesia ngerti bahasa Inggris. So gentleman gitu CEO aing mah yang seri CEO terus setiap anu klarifikasi ya si CEO terus si Mamio gitu ya nggak ada tuh tertuju minta maaf ke RO. Minta maaf ke RO klarifikasi teh biar udahan gitu. Kalian teh udahan gitu, stop, udah bosen sekarang mah. Asli, kerasnya keras banget ya. Say sorry sama netizen, say sorry sama pendukungnya. Biar menema Ini Samuel CEO sedang menyamar. Hati-hati, saya sedang menyamar nih. Kan nyamar malah pengumuman. Ceki. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan Owoho miliknya sendiri. Lalu menyamar sebagai warga biasa dan hidup sederhana hanya untuk menghindari identitasnya terbongkar demi sebuah misi yang ia rencanakan. Sudah 3 tahun penyamarannya berjalan dan masih sabar menjalani misi tersebut. Tapi ini belum biasa, komen yang luar biasa. Request tuh, CEO pidato Inggrisnya mana? Lagi ditunggu banget nih. Tunggu batik dan kudanya dulu. Naik kuda nih. Dia lagi syuting di luar nih, naik kuda nih pasti nih. Pada nunggu klarifikasi pakai bahasa Inggris. Lagi nunggu batik sama kudanya. Ntar kita tunggu nih gebrakan Samuel Jill Queen yang nanti pasti dirujak sama bala-balanya. Si itu. Iya. Kasih lagi. Yes. Ini paling pecah sih dari Mang Deon Setia Dinata, pecah sih. Klarifikasi bahasa asing ini kacau sih, ceki-ceki. Play. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwinda Basudara and I healthy, and we are taking some time off from the social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart,
I would like to say thank you to all the owners in Thailand nuhun pichon nya tos ngaduk uing do ti klan duk ungan ti klan nuhun pichon tos cekap. And to all the owners in France, merci beaucoup. Le bajariton l'humeur sudon que ça vient de Jungwing. Jungwing. Wing ça veut dire twin. Ça veut dire twin. Meski sung maranina ne pibe kadurur mo di dengyo 한게 가디언너스 한국 사람 너무너무 고마워요. 누가 하리나 사르웨나 씨 청합비 하비마 발린게 에타마 자미누 방angguran anu ngetikna isuk-isuk moyan bari cingogo kap cikanan urang laporkeun ka Kang Jaga katenang kaga roti singkayo nepi ka kado paling ge engkeogo mugia abi tiasa pendak sareng 여러분 sadayana. Siap. Until then, please take care of yourself, stay healthy, and continue to spread kindness wherever you go. Terima kasih semua yang mengikuti kita semua sampai hari ini, dan good bless to you all. We'll see you again very soon. Bye-bye. Halo semua. Itu biasanya bahasa Sunda semuanya ya. Cuman perkara logat doang. Iya. Cuman yang bikin salpo komentarnya ada dari Papadi. Yang ngasih emot ketawa dan menyala. Iya. Teh Melimono, Melisi ikut komentar. Iya gening CEO-nya nama gitu katanya. Ini loh CEO yang sebenarnya mah. Waduh. Mas Nanda nongkrong di sini, Mas Nanda, Mas Nanda Persada, hey katanya, klarifikasi di podcast kok. Tamaradai, kokorongan ini mah, upil-upilan. Ya salah. Tedai. Rame banget komentarnya. Tiba Mang Deon muncul. Tapi keren banget, keren banget. Biasanya pakai bahasa Sunda gitu. Biar pendukung sebelahnya nggak ngerti gitu kan. Apa ini ngomong naon itu teh gitu. Tapi kan ada translate-nya di situ. Oh iya bener ada ya, bener. Jadi ngerti-ngerti juga ya. Aduh. Kasih lagi. Cus. Nih Maria Lawata. Kasus di Indo Kang CEO klarisi sapi ke Donald Trump gitu tuh. Astekut. Bahasa Sunda asa tekudu kayaknya nggak perlu deh gitu. Cegi play. Dari awal mereka muncul kasusnya, ya aku tidak pengen ikutan, sumpah. Kan kasihan jadi jejak digital buat anaknya, khawatir aku mah kasihan ke anaknya, itu aja. Makanya aku nggak mau ikutan. Tapi ngelihat si CEO eta ya, bakat aku hayang disebut CEO eta pakai bahasa Inggris nyen klarisi sapi, Gusti Agung. Kasus di Indonesia, akang ya Allah tolong nah aku pakai bahasa Inggris. Aduh Gusti asekut. Yang deui pakai bahasa Indonesia cek aing mah asa bosan, tapi ningali si eta pakai bahasa Inggris aing hayang seuri. Tapi cenah naon nya, kamu CEO memang kudu kitu benernya biar gitu kan ya. Biar tambah cenut-cenut gitu ya. Jadi para kreator yang mau pada ngerespon gitu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing gitu, biar bala-balanya nggak ngerti gitu. Karena kan udah mulai tersegmen nih bala-balanya orang mana gitu. Ya udah pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi bala-balanya nggak bisa nimbrung gitu. Kayak gini ada yang ngomen juga nih ya. Tapi karunya kapan pendukungna katana. Cantang tuh pada ngartos CEO-na nyarios naon gitu. Kasihan ke pendukungnya. Ya sebenarnya belum tentu juga ngerti CEO-nya ngomong apa gitu. Nah itu diri itu nama yang ketempo keren panginten teh gitu. Sebenarnya mah pengen kelihatan keren gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Pakai bahasa daerah kalian gitu, nggak usah so Inggris gitu ya. Karena berhubung memang orang Sunda gitu, jadi memang ngeplaynya yang Sunda yang bisa ditranslate ya. Kasih lagi. Pesan-pesan dari Bunda Korla untuk Ruben dan Sarwenda saat live TikTok. Dari mulutnya Ruben Onsu, tapi keluar dari mulutnya Sarwenda. Tolong digaris besarkan dulu. Itu satu. Kedua, perkara Chong itu sebenarnya nggak boleh terungkap karena bagaimanapun itu mantan suami. Ketiga, soal asuh anak itu keputusan dari hukum, bukan keputusan mereka berdua, tapi keputusan hukum yang sudah ditentukan. Kita juga sebagai ibu tidak boleh egois. Kita harus membagi kasih sayang kepada suami. Walaupun mantan, dia punya hak 100% untuk menjaga dan mendidik.
kita jangan menjarakkan antar ibu, bapak dan anak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya penggiringan opini itu jangan dilakukan gitu. Karena menurut saya apa yang dilakukan Ruben itu udah tepat gitu. Bukan perkara 100 juta, bukan perkara 200 juta, dan bukan perkara 50 juta. Tapi tanggung jawab Ruben itu yang kita lihat. Dia tetap berusaha untuk menjadi seorang ayah, tidak lepas tangan, tidak peduli, itu nggak dilakukannya. Tapi dia mencoba menjadi ayah yang terbaik. Itu yang dicatat. Gitu aja. Makasih ya. Bunda turun lagi kena. Iya sayang. Thank you Bunda. Salam sayang dari jauh. Thank you Bunda. Pada ekspektasinya mau ngebanyol Bunda, ternyata lagi mode serius. Serius dan lancar banget ngomongnya kalau serius dia ya. Iya. Komentarnya keren Bunda Korla, tegas dan dapat dipahami dengan mudah gitu ya. Nah pendukungnya sono susah banget Kak dikasih taunya gitu. Tambeng. Asli pendukung sebelah tambeng setambeng-tambengnya. Tadi memang ngeliat di threads ya, masa nyuruh RO buruan nikah biar bisa bikin anak lagi gitu. Ya Allah. Suruh ikhlasin aja yang sebelah. Ya Allah. Kacau menunggu sebelah terlalu wadididau. Pemikirannya itu loh. Ditaruh di mana? Kasih lagi. Cus. Nih sampel salah satu pendukungnya nih ya. Nih akunnya nih. Mulai banget ya makannya, pantesan es ninggalin. Gak jauh-jauh ya. Itu mulu. Masa masukin gugatan, alasannya kenapa kamu menggugat itu? Makanya gemulai. Inilah sekolah sampai gerbang doang tuh modelnya begini, framingnya kacau, ceki-ceki. Play. Gaby harus punya produk terbaru kita. Ada lagi. Gak ada yang salah cara makannya. Nih. Liatin. Cakep, itu beneran deh Kak. Gaby harus punya produk terbaru kita. Kenapa? Apa? Normal. Gak ada yang salah. Lu mau framing tuh yang pinter dikit, sumpah. Komentarnya buktinya Es juga mau sampai punya 2 anak. Iya. Terlalu ngadi-ngadi nyerangnya, sumpah. Dari Mamski Mawaroka, ceki-ceki yuks. Play. 26 ada cowok klarifikasi pakai bahasa Inggris, pakai batik, mukanya muka Cindo. Dipanggilnya opa. Udah gitu iklan kopi di rumahnya mantan suami. Dihujat sama seluruh netizen di Indonesia, klarifikasi pakai bahasa Inggris. Ini tuh rasanya kayak, ini kopi ini enaknya gue siram kemana ya? Sumpah guys, jadi inget masa lalu Mamski gitu loh. Ini ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau Inggrisnya juga bagus ya nggak apa-apa, Rek. Inggrisnya juga nggak bagus. Nggak bagus itu. He doesn't speak fluent English. Yes. Ya. Dan yang paling utama bukan soal aksennya, bukan soal grammarnya, bukan soal apapun. Tapi kamu itu ada di mana sih? Eta. Kan kamu ada di Jakarta. Dan kamu lagi berurusan sama netizen Indonesia. Maaf Mam, pasien yang satu itu memang sengaja saya lepas. Aku loh ya, lek aku iki ning Malang, ya aku ngomong bahasa Jawa. Iya. Lek aku iki konggo-konggo karo konco-koncoku ning Malang, ya aku bahasa Jawa, Rek. Tapi kalau aku ada di mana? Di Aceh misal, aku di Jakarta, aku ada di Surabaya, aku ada di Bandung, aku ada di Ambon, aku ada di mana misalnya Papua. Aku pakai bahasa Indonesia. Iya. Bahasa pemersatu kan? Iya. Komentar ada dari Helen Hani. Dia bukan klarifikasi. Dia cuma mengucapkan terima kasih untuk fansnya yang sudah mendukung dirinya. Dan hanya itu, nggak ada yang spesial tuh. Jangan berprasangka buruk sama orang dulu bos. Dibalas sama Mamski. Apa sih? Emang ngomongin siapa? Iya, emang Mamski ngomongin siapa? Kok Anda tersungging? Tolonglah. Berarti Bang, dari sekian panjang omongan bahasa Inggris itu, yang diartikan, oh ya cuma mengucapkan terima kasih. Iya, sama fansnya. Ya sebenarnya mereka nggak ngerti juga. Iya, asal ada thank you. Asal ada thank you, Sargio. Ya. Kita. Ampun, tolonglah.
Apa nih? Yang boneng, yang bener. Terus yang 2 podcast di bawah apa dong? Apa tuh? Susan suka spill, cegi. Play. Itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Kalian harusnya honeymoon. Udah honeymoon belum sih? Bulan madu, bulan madu. Itu. Jadi sama Wenda itu kenapa kita menunda bulan madu karena Suaminya sibuk banget kerja terus. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Mulu ya. Soalnya furniture. mau tidur di balai. Nggak mau. Jadi kenapa menunda bulan madu? Karena sibuk? Enggak, karena memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. luar biasa. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Emas. Rayap aja udah nempel. Enggak, aku tuh sungkan banget. Enggak, jadi Wenda tuh pengen punya rumah sesuai dengan impiannya dia tanpa campur tangan saya gitu. Jadi saya hanya memberikan support apa yang dia mau. Ya saya mencoba membahagiakan Wenda lebih. Ruben kenapa sih lo waktu itu nggak milih gue sih? Sorry Wenda, sebentar Wenda ya. Ini cuma bicara sahabat lama gitu maksudnya. Hah? Enggak lah. Dia patah hati kayaknya yang. Mana ini? Enggak, gue bikinin furniture itu sama rumah. Pusing nggak Beb bangun-bangun rumah Beb? Pusing banget ya. Ya kamu yang mikirin semua Pak Ruben juga? Oh enggak dong. Ruben bagian apa? Kamu bagian apa? Ben tuh bagian build-nya dong. Beb segini. Iya. Itu rumah juga 2:1 nih. Iya, yang lama-lama tegas banget itu ya, bagian bill-nya gitu kan. Yang terbaru aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Kalian harusnya. Iya sih, bener sih, nggak salah sih statementnya. Aku yang ngisi Dia yang pilih ini, dia yang belanja gitu. Nah yang dijawab Uangnya? di yang ketiga tuh, billnya tinggal yang itu. Iya sih. Jejak digital ya. Nggak salah Nggak memang. salah. Cuman netizen kalau udah ngorek, mohon maaf nih ya. Jadi kayak inget ini kalau kata-kata Bang Minola. Apa tuh? Jangan bermain retorika. Jangan bermain retorika. Nih jejak digital TV-nya aja udah ganti nama, ketemu sama netizen coba. Iya ini kan komentarnya. Tim S nggak peduli faktanya apa. Tambeng dikasih fakta fansnya nggak terima asli. Pantes emak gua kalau nonton berita gosip suka anteng, ternyata emang seseru ini anjir, itu dia. Betul. Seru kan? Jangan mama bapak-bapak aja. Seru bisa bergibah bersama. Cuman bedanya bapak-bapak punya spekulasi yang lebih tidak layak tayang gitu. Ini lucu banget nih. Ini pendukungnya nih ya. Lina Hasibuan 68. Pendukung Mamio Papio, kita ramaikan tagar. Ini hashtagnya diposting para Sergius dan di akun S dan G biar Mamio baca dan semangat lagi buat live karena masih banyak fans yang menunggu ketika mereka kembali. Dukungan kalian sangat berarti. Intinya ngajakin ayo kita beri dukungan. Iya. Ada 231 komen yang bisa kita scroll. Ya sana kalau bisa. Allah tidak akan pernah menolong hamba-hambanya yang jolim katanya tuh. Mesum live nggak malu ya. Boykot. Semangat ya 100.000 orang menanti untuk typing boykot di live-nya nanti. Iya, sumpah. Jujur, itu yang memang ekspektasi ini. Kalau live tidak dibatasi aja komentarnya, selesai dunia persilatan ya. Nantang lagi, nggak ngaruh kan, nggak pernah beli. Jangan begitu. Nggak boleh nantang sama netizen. Nggak boleh. Nggak boleh loh, tolonglah. Kangen adegan bucin-bucinan, adegan menjurus ke 18 plus. Nyai Pandan Lami, tukang peras rupanya, katanya mau hidup hedon PP Singapura pagi terbang sama sore terbang balik cuma makan enak sebentaran, kan ngandelin 200 juta keceplosan yang jujur. Wah apa nih? Yang pengen makan itu deh oyster. Oyster nggak bisa dikirim mas saya, amis lah. Tapi udah lama banget. Tapi pengen makan ini. Kita Singapura deh. Singapura kan? Yuk, Pepe yuk Singapura deh. Bo, Pepe ke Singapura. Cuma buat makan oyster. Saya tahu duitnya. Enggak lah, 200 juta kan. Bar. Ditegor lu, ditegor.
Kayak ada translate, boleh nggak ya dibilangin ya Pak? Jangan ya. Jangan. Kita telepati aja ya satu people ya. Tapi kalau ngeliat dari VT-nya ini jejak digital kan memang dulu ngikutin setengil itu ya berarti ya. Iya. Pantesan sekarang netizen sengamuk itu. Tolong. Kasih lagi. Cus. Nih. Jejak digital Drakor Live 17 Juli 2025. Wow, tahun lalu berarti dong ya. Aduh, ceki-ceki dah. Play. Oh, jadi ini anak baru yang lagi banyak diomongin sama orang itu. Mau kemana lo? Iya nggak boleh lah. Mundur apa? Dari penampilannya aja masih kerenan gua, masih cantikan gua, followers juga masih banyakan gua. Bisa-bisanya lo ya ngerebut semua perhatian orang yang ada di sini. Ih, betul. Ya. Kayak dideracin-deracin sih memang. Acting kan. Kalau yang deracin acting jelas serius gitu. Bagus actingnya gitu. Nggak yang ngehulang begitu. Gimana coba apalagi. Aduh part ini nih kan didorong nih. Di lagu kan. Asik. Awkward gitu, canggung gitu. Apa terus apa akhirnya ujungnya ketawa. Tolong lah. Tapi katanya ini konsep pembelaan mereka ya, konsep marketingnya tuh seperti ini loh, dracin, bukan yang dibilang yang ada begini-begini, bukan. Mungkin itu AI kali yang begini-begini. Gak ngerti juga. Masih itu makan drama-drama doang itu. Sulit banget sumpah, tambeng. Terus kalau kayak gini apa namanya, dracin juga kah? Positive thinking aja guys, kata Ceki-Ceki. Play. Saya kalau ngocekin Enggak, kamu aja. Lebih jago. Kan kamu itu jago. Iya lah, karena biar ada tenaga. Wait a minute. Itu maksudnya jago ngocok telur kan? Iya kan? Di komen dibilang mesum gak percaya. Enggak, katanya itu cuma drama dracin, itu marketing aja gitu, acting gitu. Apa coba judulnya gitu kan, CEO menyamar ngocok telur apa gimana coba. Aduh Muhammad. Tapi memang itulah keseruannya ya. Jadi masing-masing pendukungnya masing-masing tetap keras gitu. Jadi masih rame aja gitu, di-treat apalagi gitu ya. Kalau saya pribadi melihat semua rangkaian video yang sudah kita tonton tadi, saya merasa kasus ini sebenarnya sudah jauh bergeser dari persoalan awal. Yang sekarang ramai bukan lagi inti masalahnya, melainkan bagaimana setiap langkah yang diambil justru menjadi bahan penilaian baru dari publik. Menurut saya, ketika seseorang sudah menjadi sorotan publik, setiap tindakan sekecil apapun pasti akan dianalisis. Mau itu cara berbicara, cara berpakaian, pilihan kata, ekspresi wajah, sampai bahasa yang digunakan, semuanya akan menjadi konsumsi publik. Itu memang konsekuensi ketika seseorang berada di ruang digital. Saya pribadi tidak mempermasalahkan seseorang bisa berbahasa Inggris. Bahkan menurut saya itu kemampuan yang bagus. Semakin banyak bahasa yang dikuasai seseorang tentu semakin baik. Tetapi menurut saya yang menjadi persoalan adalah konteks penggunaannya. Kalau audiens utama adalah masyarakat Indonesia yang sedang mengikuti kasus di Indonesia, tentu akan lebih mudah dipahami apabila penjelasan disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti bahasa Inggris salah, tetapi menurut saya momentum dan target audiensnya kurang tepat. Akibatnya, banyak orang yang justru lebih fokus membahas pilihan bahasanya dibanding isi klarifikasinya sendiri. Yang saya lihat dari komentar netizen juga begitu. Banyak yang bahkan tidak membahas isi videonya. Mereka lebih sibuk membahas kenapa menggunakan bahasa Inggris, bagaimana logatnya, bagaimana penyampaiannya, bahkan sampai dijadikan bahan parodi oleh kreator lain.
Disinilah menurut saya pentingnya memahami psikologi publik di media sosial. Netizen Indonesia itu unik. Kadang sesuatu yang mungkin dianggap biasa saja, justru bisa menjadi bahan candaan berhari-hari. Apalagi kalau ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan situasi. Kemudian soal banyaknya kreator yang ikut membuat konten reaksi, menurut saya itu juga hal yang wajar. Selama sebuah topik sedang menjadi perhatian publik, pasti akan banyak sudut pandang yang bermunculan. Ada yang serius, ada yang lucu, ada yang menyindir, ada yang netral, bahkan ada yang sekadar ikut meramaikan. Namun saya juga merasa kita sebagai penonton perlu tetap bisa membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini atau hiburan. Jangan sampai semua yang beredar langsung dipercaya begitu saja tanpa melihat sumber aslinya. Saya juga melihat fenomena lain yang menarik. Semakin seseorang mencoba memberikan klarifikasi, terkadang justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Ini bukan hanya terjadi pada kasus ini saja, tetapi sudah sering terjadi di berbagai kasus viral sebelumnya. Menurut saya, dalam situasi seperti ini, terkadang klarifikasi yang terlalu panjang justru membuka ruang bagi publik untuk mencari celah baru. Apalagi kalau ada jejak digital lama yang kembali diangkat. Netizen Indonesia terkenal sangat teliti. Kadang postingan bertahun-tahun lalu pun bisa ditemukan kembali. Saya juga cukup kagum sekaligus heran melihat kemampuan netizen menggali informasi. Hal-hal yang mungkin sudah terlupakan bisa muncul lagi hanya dalam hitungan jam. Inilah yang membuat figur publik harus benar-benar berhati-hati dengan semua jejak digital yang pernah mereka tinggalkan. Kalau ditanya apakah saya ikut percaya semua narasi yang beredar, tentu tidak. Saya memilih melihat ini sebagai rangkaian informasi yang harus disaring terlebih dahulu. Karena di media sosial, informasi yang cepat belum tentu akurat. Saya juga merasa banyak pihak yang akhirnya ikut terseret ke dalam pusaran perdebatan ini. Mulai dari teman, rekan, kreator lain, bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung. Menurut saya, fenomena seperti ini memang sering terjadi ketika sebuah isu sudah menjadi konsumsi publik. Yang menarik perhatian saya justru bagaimana reaksi netizen jauh lebih ramai dibanding peristiwa utamanya. Kadang saya merasa netizen Indonesia memang sangat kreatif. Meme bermunculan, parodi bermunculan, komentar lucu terus berdatangan. Bahkan kreator lain ikut membuat konten yang menghibur dengan gaya mereka masing-masing. Namun saya juga berharap semuanya tetap berada dalam batas yang wajar. Kritik boleh, satire boleh, bercanda juga boleh. Tetapi jangan sampai berubah menjadi kebencian yang berlebihan atau menyerang hal-hal yang bersifat pribadi. Menurut saya, media sosial akan jauh lebih sehat kalau setiap orang bisa menyampaikan pendapat tanpa harus saling merendahkan. Kalau saya mencoba mengambil pelajaran dari kasus ini, justru ada beberapa hal yang bisa dipetik. Pertama, setiap tindakan di internet memiliki konsekuensi. Kedua, komunikasi harus disesuaikan dengan siapa audiensnya. Ketiga, jejak digital itu nyata dan bisa muncul kembali kapan saja. Dan keempat, ketika sudah menjadi figur publik, kita memang harus siap menerima kritik, bahkan kritik yang terkadang terasa sangat keras. Saya juga berharap semua pihak yang sedang terlibat dalam polemik ini bisa segera menemukan jalan terbaik. Karena pada akhirnya tidak ada drama yang berlangsung selamanya. Cepat atau lambat, publik juga akan berpindah ke isu berikutnya. Untuk kita sebagai penonton, menurut saya lebih baik menikmati kontennya dengan santai, jangan mudah terpancing emosi, jangan langsung percaya pada satu potongan video saja, dan kalau memang ingin berpendapat, usahakan tetap sopan. Berbeda pendapat itu biasa, tetapi tetap saling menghargai jauh lebih penting. Sekali lagi, ini murni pandangan pribadi saya setelah melihat berbagai reaksi yang beredar.
Bisa saja kalian memiliki pendapat yang berbeda, dan itu sah-sah saja. Justru kolom komentar menjadi tempat yang menarik untuk saling bertukar pandangan selama dilakukan dengan cara yang baik. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah penggunaan bahasa Inggris dalam klarifikasi tersebut memang strategi yang tepat atau justru menjadi bumerang karena tidak sesuai dengan situasinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk dan mungkin akan saya bahas lagi pada video berikutnya apabila ada perkembangan terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar kita bisa terus berdiskusi bersama setiap ada isu viral yang sedang ramai diperbincangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.